adalah suara Takbir. Besok lebaran. Ini suara takbir beneran. Ini beneran nih kayaknya. Kalau suara takbiran di demo-demo tuh Itu beda, ngeri tuh. nakutin. Agak ngeri. Kalau ini kayaknya damai. Damai. Mungkin ini ya Islam Adem. yang Iya. the realnya tuh kayak gini ya. Adem gitu loh rasanya. Kalau orang takbir, wah pada kabur, nah itu tuh. Itu ngajak berantem. Yang ngerusak itu. 30 hari kurang lebih kita sudah Iya. selesai puasa, besok lebaran. Besok kita lebaran. Yang sial, lo pembantu pulang? Kan gua pembantu. Iya, pembantu enggak, karena dia taat dengan prokes. Dia nggak pulang? Waktu ditawarin dia enggak Pak, saya di rumah aja, jadi suami sama anaknya yang ke rumah gua. Jadi banyak sekarang di rumah. Oh jadi rame di Iya, rumah? jadi Teman gua, gimana? istrinya malah mudik. Loh, pembantunya enggak? Jadi nyari istri infal sekarang. Oh ya, ini kita dok, ini peluang bisnis. Apa tuh? Istri infal itu tadi. Puyeng temen lu kayaknya. Iya, Puyeng itu berarti. pulang mudik. Pas pulang, istri saya mana? Mudik. Lah, Mudik. Tinggal pembantu. Terpaksa cari istri infal kan? Iya, Ya, itu lumayan. kita dukung Iya, lah ya. kan memang harus ada substitusi namanya kan. Lebaran kali ini suasananya memang sangat beda. Bedanya apa tuh? Pertama, di situasi pandemi. Iya, kita nggak Kedua, boleh. kita didahului dengan Ramadan yang cukup damai. FPI nggak ada, FPI udah wassalam. sweeping nggak ada, Sweeping sudah nggak terdengar lagi. Rizik di penjara, Sudah tenang juga. Munarman juga. Nggak tahu sekarang suaranya kemana. Hilang itu. Walaupun ada 1-2 letupan kayak kemarin ada pendekar jubah kuning ya kan. Kemudian ada orang yang menolol-nolol. Itu kecil-kecilan lah ya. Itu kecil-kecilan lah. Ya, kalau itu alah udah lah. Ketimbang nggak ada sama sekali, nggak rame. Iya, kesannya kok kita terlalu demokratis ya. Kan harus ada perbedaan-perbedaan gitu kan. Nah, lu kemana lu kalau lebaran gini biasanya? Gue biasa di rumah, nanti gue ke rumah nyokap, sungkem. Oh iya. Ya kan, ke rumah nyokap. Gue kalau lebaran ke tempat teman gue paling sebel bro. Kenapa temen lu? Dia itu kalau bikin kue nastar kan di Di plester, plester. di lakban lah. Iya, dan dia nggak nunjukin di mana ujung plester. Kan harusnya ditunjukin dong ujung plester. Jadi kita gampang. Gua muter nyari setengah jam, bro. Oh, itu PR tersendiri ya. Di temen gua sih dia lebih ngerti soal itu. Gimana? Jadi dia bikin kue itu, kemudian ditaruh di tempat itu ya. Dia mah nggak pakai dilapat, bebas gitu. Bebas, diambil. Makan kayak gitu aja. Kosong tapi. Itu bro, kenapa mesti dilamban? Karena kalau nggak dilamban cepet habis. Gua kalau lebaran biasanya itu gua sajikan permen karet. Wah, itu berarti lu milenial banget. Gua milenial bro. Tahu gua kasih permen karet satu-satu. Waduh, keren itu. Makan kan? Makan. Kalau udah nggak manis gua kasih gula biar dicocol lagi. Jadi gua harus siapin gue yang lain. Oh, jijik gue lihat. Gue males ke rumah lu begitu. Itulah lebaran di Nusantara. Iya. Kalau dulu di kampung gua di Jogja sana, kalau lebaran di kampung itu beredar, bro. Apa tuh? Dari rumah ke rumah. Oh, tiap ngiter, rumah dikasih yang sungkem. namanya kalau sekarang THR. Kalau dulu kan dikasih ya 1.000, 2.000 tuh seneng banget. Oh, nanggok. Bahasa Betawinya nanggok. Nanggo. Ngomong-ngomong soal THR. Siapa? Siapa sekarang yang lagi dapat THR gede? Siapa? Tokoh-tokoh nasional ini. Siapa ya? Oh, kemarin ada yang habis dapat THR loh, sekarang liburan. Siapa tuh? Itu yang KPK yang kemarin Oh. minta THR ke wali kota itu. 1,5 miliar. 1,5 miliar. THR 1,5 miliar. Itu tunjangan hari raya atau tunjangan hari rebo sebenarnya itu. Banyak amat. Buat beli apaan? Lah iya, kalau cuman buat lebaran ya. Lo beli nastar 1,5 miliar? Buset, itu bisa sepabrik-pabriknya lo beli. Kalau lebaran perlu 1,5 miliar, itu dia mau ngapain? Mau nraktir orang satu masjid? Kan enggak juga. Iya. Iya, berlebihan. Ada lagi nggak yang dapat THR menurut lo? Siapa lagi yang dapat THR? Oh, yang kemarin itu yang dapat THR, Damkar. Wah, Pemadam kebakaran DKI. itu THR-nya gede itu. THR-nya kelebihan bayar. Itu jadi THR ya? 6,5 miliar. Itu THR juga. Iya. Itu harusnya bukan THR namanya. Itu apa ya? Itu namanya THT. Apa itu? Budek bodoh dia. Nggak dengar suara rakyat untuk berhemat. Oh. Iya, itu harus THT, dia perginya ke THT. Gue dapat inget. THR. Temen gue tuh ada, dia dulu jadi dokter. Ngambil spesialis THT. Oh iya. Khusus
telinga bagian luar. Kerjanya nindik. Tapi THT juga itu. THT khusus telinga bagian luar, nindik itu. Lumayan itu, temen gue juga itu. Apa? Dokter juga dia. Cuman dia jadi dokter, kemudian dia jatuh cinta sama pasiennya. Bisa? Kan biasa kan Oh gitu biasa, kan. biasa. Diusir dari rumah, bro. Diusir, kenapa? Iya, dokter hewan. Lu sih nantangin. Balik. Temen gua ada dokter juga. Oh, banyak banget temen lu dokter. Lagi kuliah di DO. Waduh, kasihan banget sayang. Gara-gara ngerusak tempat tidur rumah sakit. Loh, itu kan buat praktek. Iya, kalau operasi orang kedalaman jadi rumah sakit tempat tidur pada Buset. Lu tembus. itu operasinya pembelah triplek. Ini balik ke soal lebaran. Mas, Lebaran. Ini kedengaran terus suara takbir. Adem. Adem, bro. Kalau dengar suara takbir tuh adem yang kayak begini nih harusnya. Tapi kalau dengar suara Fadlizon ngeselin gua. Apakah Fadlizon juga merayakan Idul Fitri? Oh pasti. Kembali ke fitrah. Fadli Fitrah. Fadli fitrah ya. Iya. Jadi dia kan muslim kan, pasti iya. dong merayakan. Dia open house. Datang semua. Semua teman-temannya datang. Siapa aja temannya tuh? Nah itu dia, gue nggak tahu sebenarnya. Atau Fadlizon punya teman-temannya bro. Jadi gini menurut gue ya, Idul Fitri ini memang harus disikapi yang pertama bahwa semua manusia itu pada dasarnya sama di mata Tuhan. Hanya bentuk ketakwaannya yang berbeda-beda. Dulu luar biasa gara-gara pakai pici lo. Coba. Oh iya bener, gua nggak bisa mikir soal agama kalau nggak pakai ini kan. Bener. Ini namanya agama simbol bro. Kalau pakai kopiah itu udah Rocky Gerung pakai kopiah. Ngomong di masjid. Ngomong di masjid biasa aja. Dia somat santai. Somat santai. Kemarin Gus Miftah ngomong di gereja. Marah-marah dia. Marah-marah. Tapi beredar fotonya Ustadz siapa Abdul Somad itu ketika mudanya pernah ke gereja bro. Pernah ke gereja? Iya, itu ada foto yang sekarang lagi viral. Emang waktu itu gereja lagi buka karyawan? Enggak bro, waktu itu juga nyari yang 19 tahunan kayaknya. Cuman nggak ada di situ. Kan biasanya cakep-cakep tuh ada di situ kan. Nah, kalau Rizik Sihab sudah merayakan Lebaran di tahanan, Munarman juga, beberapa orang-orang yang dulu terlalu keras dan tidak plural juga berakhir di dalam juga. Jadi sebenarnya makna Idul Fitri itu salah satunya adalah membuat orang menjadi baik jangan-jangan ya. Iya, jadi tuh semua orang harus kan saling memaafkan kan? Saling maafkan. Saling kan kita puasa sebulan. Terus kemudian bayar zakat fitrah. Nah, itu melengkapi ya. Melengkapi, saling memaafkan, semua plong. Kayak kita nih sekarang nih. Kita pun memaafkan. Iya, kita sering nyalain orang. Kita juga kita maafin dia. Betul. Kita udah nyalain orang, kita maafin dia. Kurang apa? Kurang apa kita? Kemarin kita mengkritik keras, menroasting Rizik Sihab. Kita maafin. Sekarang kita maafin. Kita maafkan. Karena ini hari raya Idul Fitri. Banyak yang komen-komen kadrun-kadrun di bawah itu. Kita maafin. Kita maafin. Iya. Apalagi kalau ada yang subscribe. Nah iya, kita nggak perlu minta maaf. Nggak perlu. Karena kita yakin mereka sudah maafin kita dulu. Nah, iya. Nggak perlu seujon. Yang sangat populer ketika hari raya, kalau di Betawi itu ada namanya kue pepe. Jorok loh, jorok. Enggak, itu namanya. Oh namanya kue pepe. Kue pepe. Yeah. Itu ya dari tepung, wah kelihatannya emang gurih banget. Yang berikutnya adalah dodol. Oh. Yang diaduk-aduk gitu. Iya. Sebagian daerah makanan merupakan jati diri. Dodol diaduk-aduk, ya kan? Itu juga sebagai perumpamaan bahwa untuk mendapatkan kenikmatan kita harus ngaduk-ngaduk dulu. Lu juga kan harus diaduk-aduk dulu baru nikmat kan. Ada makanan yang lebaran padahal kita udah biasa makan. Apa itu? Ada yang mengharamkan. Loh. Kue putri salju. Kok putri salju haram? Nggak pakai jilbab. Kue nggak kerudung. Nah itu dia. Ada pemahaman orang-orang yang mungkin gua nggak jelas itu bahwa segala sesuatu itu harus mungkin Wahabi itu ya harus ada yang ada di Arab gitu loh. Yang ada di Arab itu baru boleh, yang nggak ada di Arab nggak boleh. Putri salju nggak boleh misalnya. Kemarin kan kuda lumping. Iya benar. Coba diganti ontak lumping mungkin itu boleh gitu. Kalau di daerah lu kue apa lagi deh? Kalau gua biasa tape uli. Wah.
tapenya, ulinya tuh kan dari ketan. Oke, uli itu maksudnya Keras ketannya. tuh ketannya. Kan ada tapenya dari ketan juga. Oh, dari ketan. Dari ketan terus dikasih air, kasih ragi. Wow. Itu kalau nyusut bro, airnya diminum, wih mantap. Wah, itu jadi kobam kita. Nah lu bayangin ya. 20% itu bro. Ya tapi kan nggak ada yang mengharamkan bro. Oh iya betul. Siapa yang mengharapkan air tape? Nggak ada. Iya. Nggak ada kan? Tapi itu jadi, Cuman beler aja. tapi kan itu jadi kearifan lokal. itu Lebaran kita minum gituan. Ya, itu boleh saja. Di Jogja itu juga banyak kue bakpia. Oh iya, Nah, bakpia itu awalnya adalah kue-kue teman-teman dari etnis Tionghoa yang kemudian dimasukkan menjadi sajian salah satu kue Lebaran. Oh. Itu bakpia. Ada lagi madu mongso. Apa tuh? Itu juga makanan khas Jawa juga di Semarang dan juga Jogja itu sangat populer. Itu ketan manis dibungkus pakai kertas warna-warni. Oh. Artinya keberagaman, bro. Warna-warni. Jadi semua tuh menikmati. Menikmati. Semua itu bersatu, itu jadi manis. Maksudnya itu madu mongso. Oh, jadi nggak satu warna aja Lebaran harus begini, harus begitu. Baju Semuanya. harus putih semua. Enggak juga, bebas. Boleh abu-abu, boleh. Boleh, keriting boleh. Polkadot boleh. Botak juga boleh gitu. Kita penuh dengan yang namanya kebebasan. Inilah makna mungkin fitri bagi orang seperti kita. Iya, jadi kita semua ini ketemu orang, Lebaran, salaman, cium tangan sama yang tua gitu kan? Menghormati yang menghormati yang tua kan jauh lebih enak kan? Sayang kepada yang muda. Dulu ada tuh yang Rizik Sihab itu membuta-butakan seorang kiai kita Gus Dur. Oh. Itu kan bukan contoh yang baik. Seharusnya momen Idul Fitri ini semuanya harus lebih lega, lebih terbuka. Lebih terbuka. Jangan lagi kayak memfitnah-fitnah, jangan lagi bikin hoax. Itu yang paling penting. Hoax itu jangan sampai kemudian terjadi lagi. Masa Somad dibilang itu lebih ganteng dari artis Korea? Ini itu kan hoax. Hoax. Hoax paling besar dalam entertainment Indonesia adalah ketika menyampaikan Pak siapa? Ustadz Somad lebih ganteng daripada artis. Itu hoax, nggak boleh. Janganlah, kasihan Difitnah kayak gitu Pak Somad. Pak Somad kan kasihan. Iya. Karena sangat tidak sesuai dengan kenyataan. Yang lebih menderita adalah artis Koreanya langsung operasi. Disama-samain nggak mau dia. Langsung operasi beda lagi gitu. Nah, ini adalah jangan sampai terjadi di saat Idul Fitri seperti ini. Kalau Idul Fitri biasanya lo gimana? Hari-hari lo gimana tuh? Idul Fitri itu buat gue adalah hari main game. Kok main game? Iya, karena anak gue udah cukup gede untuk main game. Sekarang gue main game sama dia. Kan semua ada di rumah. Lo nggak ada yang, kalau lagi ini ya, lagi pandemi, jadi nggak ada yang datang. Nggak ada, kita online saja. Ya, ucapannya online. Sama teman-teman lo di mana online? Cukup online aja. Paling kita sowan atau main itu ke kanan kiri. Tetangga? Enggak, istri sama adik gue ada di situ. Karena ada istri, ini ada adik gue. Karena kami satu rumah kan ada adik gue. Ya tetangga lah pastilah gitu kan. Tapi kemarin kan ada insiden mungkin ya teman-teman yang mudik, ya yang memaksakan diri mudik gitu. Kemudian harus memaksakan juga harus pulang kampung. Ya jangan dong, kan kita ini kayak lo lihat India. Sekarang tingkat peningkatan COVID itu 249%. Gila itu udah. Itu jenazah, nah itu hati-hati kita. Betul. Di Malaysia juga gitu, terjadi peningkatan luar biasa. Kita ini perlu hati-hati. Kemarin ada statement satu yang gue cukup, mungkin gue harus perdalam lagi. Pak Quraisy Shihab. Kenapa tuh dia bilang? Kiai yang luar biasa itu beliau menyampaikan bahwa sudah setahun lebih beliau nggak Jumatan. Sudah setahun nggak Jumatan? Seorang Quraisy Shihab. Oh, dia sangat perhatian sama prokes ya? Iya, dalam rangka menjaga, menghormati, mungkin ya ini kan siapa yang nggak percaya dengan keilmuan seorang Quraisy Shihab? Iya, dia mufasir, ahli tafsir. Iya, Quran saja beliau bisa menafsirkan dengan sedemikian jelasnya. Artinya nggak ketemu saudara di kampung mungkin bisa kita tahan dulu. Iya. Kalau alasannya itu soal bakti orang tua juga pasti memahami. Memahami. Ketimbang kita pulang ke sana bawa virus, kesian orang tua kita. Lebih baik transfer. Itu dia. Itu intinya sebetulnya. Kan Bu Sri Mulyani juga menghimbau. Belanjalah online. Nah salah, diterjemahkan salah sama siapa Ges Khalifah. Suruh belanja katanya ke Tanah Abang. Itulah kalau orang tidak paham dengan yang namanya info yang benar, dia yang terbiasa nyebar hoax, akhirnya dia
setiap berita dibuat hoaxnya. Iya, jadi belanjanya online. Lo belanja online kan juga banyak UKM di situ. Betul. Kan, dagang baju, sepatu, celana dalam semua. Jengkol aja bisa online bro, pakai GoFood itu, beli jengkol ada, udah mau apa Jadi lagi? semua udah lengkap nih online. Udah, semuanya sudah ada. Jadi nggak perlu kita beresiko. Terlalu bersiko, berkerumun ke orang-orang yang baru dikenal. Sebenarnya mudik itu yang dikhawatirkan apa? Kumpul dalam satu waktu yang sama di kampung, itu yang dikhawatirkan. Oh, nular kalau ada yang kena. Kalau ada yang kena di kampung belum imunnya rendah, nyamber. Buat apa? Jadi mendingan sekarang ini kita nggak mudik ya. Nggak usah, sudah. Pembantu juga nggak boleh mudik. Apalagi pembantunya nggak mudik, malah istrinya yang mudik ya temen lu tadi. Itu kan konyol pakai T. Konyot. Pembantu nggak boleh. Pokoknya semua kita larang mudik. Betul. Ini himbauan dari pemerintah. Iya. Tapi kan udah tepat itu. Iya benar. Sekarang kita kalau mau nekat, itu taruhannya nyawa, bro. Dan bahaya buat orang-orang. Bahaya. Pak Ganjar kemarin di Brebes, itu gubernur Jawa Tengah, bro. Orang-orang dia tegas. Orang mudik, putar balik. Langsung. Putar balik. Memang nggak populer seolah-olah, tapi demi keselamatan kita bareng-bareng itu jauh lebih penting. lebih berwibawa, jauh lebih terlihat pro kepada keselamatan masyarakat. Iya. Ketimbang malah mengizinkan. Oh, kenapa orang belanja rame-rame? Ya. Kan nggak tegas. Dia takut nggak populer orang itu. Ah, itu dia. Memang kalau orang kurang populer, pinginnya begini nih. Semuanya dicari-cari. Dia memang tidak populer. Dia pop uler. Maksud lu gubernur Jakarta sekarang ini kan? Selain di Tanah Abang, ada juga di Tamrin City, penuh juga. Sama juga. Harusnya dong dia kerahkan lah Satpol PP-nya. Preventif. Nggak usah nunggu kejadian. Diarahkan lu belanja online aja gitu kan. Ini malah dia katanya kemarin itu berkerumun, bro. Maksudnya? Ada sekumpulan sebut saja anak muda atau penggemarnya atau apa mendeklarasikan Anies dengan siapa namanya tuh? Erik. Itu kan juga dalam rangka itu. Nah, sekarang kan ini kita tappingnya sebelum nih. Berarti kan belum tahu tuh dia kerumun apa enggak kan? Ya mudah-mudahan dia sadar lah, tidak berkerumun lah. Iya. Mau jadi presiden monggo. Masih lama, bro. Masih lama. Jauh. Belanda masih jauh, masih di Eropa. Iya. Jangan keburu-buru. Kalau memang ditakdirkan oleh Tuhan menjadi presiden pasti jadi. Pasti jadi. Pasti jadi. Presiden tahun keberapa? Presiden ke 2024. لا